Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roman Baktiar dengan NIM 085. Halo, perkenalkan saya Ifra Aliazara dari kelompok 10HI4D dengan akhir NIM 019. Nama saya Clara Zahairani dengan NIM AI058 dan pada video kali ini kita akan membahas tentang the implementation of SDGs in UNCTAD. UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, adalah salah satu organisasi yang memiliki kerangka kerja seperti suatu forum yang dikhususkan untuk negara berkembang dan negara tertinggal. Tujuan UNCTAD adalah untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dan juga mendukung negara-negara tersebut dalam globalisasi yang seiring berjalannya waktu semakin kompleks. Salah satu dampak buruk dari globalisasi adalah pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari gas emisi karbon yang kemudian menghasilkan perubahan iklim. Gas emisi karbon adalah gas yang mayoritas dihasilkan oleh negara-negara maju karena memenuhi kebutuhan mereka yang sangat masif. Dalam Paris Agreement tahun 2016 terdapat poin penting yang menekan dan memaksa negara-negara maju untuk mengurangi dan menekan penghasilan gas emisi karbon mereka, namun tidak untuk negara berkembang yang memiliki kuota lebih banyak. Kondisi ini yang kemudian menghasilkan perdagangan karbon. Negara tertinggal dan juga negara berkembang memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang menjadi salah satu poin penting untuk menjaga perdagangan internasional tetap berjalan tanpa adanya hambatan, yaitu supply and demand. Namun, negara tertinggal dan negara berkembang yang minim akan industri tetap memiliki potensi untuk menjadi salah satu negara penghasil gas emisi karbon terbanyak, yaitu dengan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang menggunakan alat-alat berat yang tidak hanya menghasilkan gas emisi karbon, namun juga merusak lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, UNCTAD memiliki atensi dalam krisis lingkungan yang kemudian menghasilkan forum-forum yang mendukung revolusi hijau dan juga berkelanjutan. Nah, UNCTAD memiliki peran khusus dalam mendukung implementasi dan pemeliharaan program Sustainable Development Goals atau disebut dengan SDG. Apa aja sih kontribusi UNCTAD ini? Yang pertama, pendukung kebijakan. Nah, UNCTAD ini memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan kepada negara-negara anggotanya untuk membantu mereka mencapai SDG. Ini mencakup peningkatan kapasitas dan dukungan teknis dalam berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, teknologi, dan juga keuangan. Nah, yang kedua itu peningkatan kapasitas. UNCTAD ini memberikan kepelatihan dan bimbingan kepada negara-negara berkembang dalam hal kebijakan perdagangan, manajemen investasi, dan pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuannya untuk membangun kapasitas mereka untuk mencapai SDG tadi. Yang ketiga, pemantauan dan pelaporan. UNCTAD memantau kemajuan negara-negara terhadap SDG, terutama dalam konteks perdagangan dan pembangunan. Mereka mengumpulkan data dan menyediakan analisis yang membantu untuk memahami dampak kebijakan perdagangan investasi terhadap pembangunan berkelanjutan. SEMP atau Sustainable Manufacturing and Environmental Pollution adalah salah satu program dari UNCTAD dalam menanggapi krisis lingkungan. Tujuan dari program ini adalah untuk membuktikan dan mencari cara untuk mengurangi penghasilan gas emisi karbon yang terfokus pada sub-Sahara Afrika dan Asia Tenggara. Program ini juga memiliki tujuan untuk mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan sejalan dengan perumusan untuk memelihara lingkungan. Program ini telah ada dan masuk pada SDG 12, Responsible Consumption and Production, SDG 9, Industry Innovation and Infrastructure, SDG 8, Decent Work and Economic Growth, SDG 6, Clean Water and Sanitation, dan SDG 11, Sustainable Cities and Communities. Namun, di tengah dampak yang dihasilkan masih terdapat beberapa kekurangan dari program ini. Di antaranya adalah, yang pertama, program ini seringkali menghadapi kendala dalam hal pendanaan yang cukup untuk mencakup semua kebutuhan dan target yang telah ditetapkan. Penyumbang dana utama yakni Foreign Commonwealth and Development Office atau FCDO United Kingdom dianggap tidak mampu memberikan dana yang cukup dan berkelanjutan secara pasti. Hal ini bisa membatasi cakupan program dan mengurangi efektivitasnya. Yang kedua, kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah lokal, institusi pendidikan, atau sektor swasta dan donor internasional dapat menghambat pelaksanaan program. Proses birokrasi yang rumit dan lambat di beberapa negara dapat memperlambat implementasi program dan pencapaian hasil. Yang ketiga, kurangnya sistem evaluasi dan pemantauan yang efektif dapat menghambat kemampuan untuk mengukur dampak program secara akurat dan membuat perbaikan yang diperlakukan. Hal ini merupakan salah satu hal yang sensitif karena menyangkut kedaulatan negara penerima program.